Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, gimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita lipat tangannya dan kita tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh kembali beribadah. Engkau pimpin dan sertai kami semua, supaya kami dapat sungguh-sungguh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, dalam setiap keadaan, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi merasa sendiri, ketika kita lagi senang, kita harus selalu ingat bahwa ada satu sobat kita yang setia, yang selalu menemani kita dalam kondisi apapun. Siapa itu? Yes, benar banget. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo adik-adik, hari ini kita mau berdoa untuk salah satu gereja. Namanya adalah Gereja Kristus Tuhan Indonesia. Nah, gereja ini ada di daerah Singkawang. Nah, hari ini kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang ada di daerah Singkawang, dan khususnya untuk Gereja Kristus Tuhan Indonesia, supaya Gereja Kristus Tuhan Indonesia bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa anak-anak di sana yang belum percaya kepada Tuhan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami Tuhan di sini anak-anak-Mu secara khusus pada hari ini mau mendoakan teman-teman kami, anak-anak kami yang ada di daerah Singkawang ya Tuhan. Anak-anak di sana belum mengenal-Mu ya Tuhan. Mereka tidak pergi ke sekolah minggu. Tuhan, kami di sini mau mendoakan mereka Tuhan, supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan terlebih dari itu, kami rindu Tuhan agar setiap anak-anak di sana ya Tuhan bisa percaya dan mengakui Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, biarlah Tuhan yang pakai Gereja Kristus Tuhan Indonesia Tuhan yang ada di daerah Singkawang sana ya Tuhan, agar gereja itu bisa merangkul Tuhan anak-anak di sana dan juga orang-orang di sana yang belum percaya kepada Tuhan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati Gereja Kristus Tuhan Indonesia Tuhan, agar bisa membawa umat-umat-Mu Tuhan kembali padamu ya Tuhan, bisa membawa anak-anak-Mu ya Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan, agar bisa datang ke sekolah minggu Tuhan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu Lovely yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang sekali hari ini Ina masih bisa menyapa kalian semua. Dan senang ya, tadi kita sama-sama sudah berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Walaupun berjauhan, tapi kita masih dapat tetap mendoakan mereka. Karena setiap orang percaya kita semua adalah saudara di dalam Kristus. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa kembali. Kita mohon penyertaan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami tadi sudah sama-sama menaikkan pujian dan sama-sama juga menaikkan doa kami untuk teman-teman kami yang ada di Singkawang. Dan sekarang kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, membimbing kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ina. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita dapat menggunakan mulut kita untuk memuji nama Tuhan, untuk berdoa, untuk berbicara. Dan puji nama Tuhan, kita dapat menggunakan kaki kita untuk berjalan, untuk berlari, dan untuk bergerak ketika kita memuji nama Tuhan. Dan bersyukur adik-adik dan Ina juga dapat melihat losenya yang sedang memuji nama Tuhan atau memimpin pujian. Melihat Ina sekarang. Nah, melihat dengan menggunakan apa? Mata. Ya, Tuhan memberikan dua mata kepada kita untuk dapat melihat. Coba kalau mata kita tidak dapat digunakan atau mata kita tidak berfungsi dengan baik, bagaimana? Atau mata kita tidak dapat melihat, mata kita
buta. Apa yang terjadi? Kita tidak dapat melihat apapun. Coba sekarang tutup matanya. Seperti Lose Ine gini ya, tutup matanya. Apakah adik-adik dapat melihat Lose Ine? Tentu tidak ya. Gelap ya. Kalian hanya bisa mendengarkan Lose Ine. Coba buka lagi matanya. Ini baru. Baik ya. Enak tutup atau buka? Pastinya enak dan nyaman. Buka matanya. Kita dapat melihat segala sesuatu atau apapun yang ada di sekeliling kita. Nah, bagi mereka yang matanya tidak dapat melihat atau mereka yang buta, Tuhan memberikan kepekaan pada pendengaran mereka. Mereka bisa mengenali suara-suara. Nah, coba sekarang kita ya ada sedikit games nih dengan Lose Ine. Kita tebak-tebakan ya. Kita tutup mata kita, lalu kalian perhatikan atau fokus mendengarkan suara ya. Suara apa ini? Nanti kita tebak sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tutup matanya. Lalu dengarkan suara apa ini? Sekarang boleh buka matanya. Suara apa tadi? Ya, betul. Itu suara kucing. Nah, lagi ya. Coba. Lagi, tutup matanya. Kalau ini suara apa ya? Nah, boleh buka matanya. Suara apa tadi? Ada yang bisa tebak? Suara hujan. Iya. Yang terakhir. Ini suara siapa ya? Coba kita tutup matanya. Tutup matanya lagi ya. Kita dengarkan dengan baik-baik. Suara siapakah ini? Halo adik-adik sekolah minggu Lovely. Kita buka mata kita yuk. Suara siapa? Ada yang tahu? Ada yang kenal suara siapa itu? Ya, itu suara Lose Hermanus yang memanggil kalian. Nah, gimana waktu tadi kalian menutup mata kalian? Pengen cepet-cepet dibuka pastinya ya. Karena kalian ingin melihat dengan baik. Ingin melihat warna, ingin melihat benda, ingin melihat wajah mama dan papa. Dan dengan mata kalian, kalian bisa membaca. Apa yang kalian baca setiap hari? Tentunya yang dikehendaki Tuhan adalah jangan lupa kita membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang bapak yang matanya tidak dapat melihat atau buta. Nah, di mana ya? Di bagian Alkitab diceritakan tentang seorang bapak yang buta ini. Nah, ada di dalam Lukas 18 ayat 35 hingga ayat yang ke-43. Adik-adik, Bapak Bartimeus ini tidak bekerja karena matanya tidak dapat digunakan untuk melihat. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Bartimeus? Bapak Bartimeus sehari-harinya dia duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta, dia menunggu orang berbelas kasihan kepadanya. Iya, kadang-kadang orang yang lewat memberikan dia pakaian, atau memberikan dia makanan, atau ada juga yang memberikan kepadanya uang. Suatu hari terjadilah hal yang luar biasa kepada diri Bapak Bartimeus. Apa yang terjadi? Yuk mari kita sama-sama lihat. Pada suatu hari, seperti biasa Bapak Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Dia mengangkat wajahnya dan dia mendengar dengan seksama.
kok hari ini banyak sekali langkah orang yang jalan di sekitarnya. Biasanya jika banyak orang yang terburu-buru, pasti ada sesuatu peristiwa yang sangat penting. Tetapi ada apakah ini ya? Karena Bapak Bartimeus ingin sekali mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, lalu Bapak Bartimeus langsung berkata, ada apakah ini? Kemudian salah satu orang yang berjalan di sekitar Bapak Bartimeus itu menjawab, Yesus orang Nazaret itu lewat. Ketika Bapak Bartimeus mendengar bahwa Yesus lewat, langsung ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak waktu mendengar suara Bapak Bartimeus, mereka langsung menyuruh Bapak Bartimeus diam. Shh, diam, jangan ribut. Tetapi karena Bapak Bartimeus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Bartimeus tidak langsung berhenti diam. Malah dia berteriak lebih keras lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh agar Bapak Bartimeus dibawa ke hadapannya. Tuhan Yesus berkata kepada salah seorang yang mengikutinya, bawalah orang yang memanggilku itu kepadaku. Adik-adik, Bapak Bartimeus sangat senang ketika dia dibawa oleh orang untuk menghadap kepada Tuhan Yesus. Dia sangat senang karena dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Bartimeus, apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat bagimu? Lalu Bapak Bartimeus minta apa adik-adik? Bapak Bartimeus berkata, Tuhan, tolonglah aku supaya aku dapat melihat. Bapak Bartimeus minta kepada Yesus untuk disembuhkan. Kenapa ya Bapak Bartimeus minta kepada Yesus? Apakah Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya? Mari kita lihat apa kisah selanjutnya. Setelah Tuhan Yesus mendengar permintaan Bapak Bartimeus, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Bartimeus, melihatlah, imanmu telah menyelamatkanmu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Bapak Bartimeus sedikit demi sedikit dapat melihat. Secara perlahan dia dapat melihat Tuhan Yesus yang ada di hadapannya. Kemudian dapat melihat orang banyak yang ada di sekelilingnya. Kemudian dia dapat melihat tangan dan kakinya. Betul adik-adik, dia dapat melihat Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Bapak Bartimeus sangat bergembira. Setelah itu dia mengikut Tuhan Yesus dan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, Yesus dapat menyembuhkan Bapak Bartimeus karena dia adalah Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus kepada Bapak Bartimeus adalah, imanmu telah menyelamatkanmu. Iman artinya percaya kepada Tuhan Yesus.
Bapak Bartimeus belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Bartimeus percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan dirinya. Bapak Bartimeus pun percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan. Adik-adik, Lose dan adik-adik juga belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik juga percaya kepada Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Adik-adik, Bapak Bartimeus memanggil nama Tuhan untuk memohon pertolongan. Adik-adik dan Lose Ine juga bisa memanggil nama Tuhan, berbicara dengan Tuhan Yesus melalui doa. Kalian bisa cerita apa saja kepada Tuhan Yesus. Kalian bisa memohon perlindungannya. Kalian bisa memohon penyertaannya. Kalian bisa juga berdoa, memohon teman kalian untuk disembuhkan misalnya. Ketika mama, papa, atau oma opa kalian sedang sakit, kalian bisa berbicara dengan Tuhan Yesus melalui doa. Kalian bisa memohon kesembuhan untuk orang-orang atau anggota keluarga kalian. Adik-adik, jangan ragu untuk berbicara kepada Tuhan Yesus melalui doa. Dan tetaplah beriman atau percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tolong kami Tuhan agar kami selalu bersyukur kepadamu, mau berbicara denganmu, dan tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang dari Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 18 ayat 42b. Mari kita hafalkan bersama-sama. Lukas 18 ayat 42b. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita ulang ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 42b. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jangan lupa video ayat hafalannya disampaikan kepada Lose Diana atau Lose Ayu. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.